Golkar. Selamat siang Pak Bri. Siang Pak Edit. Ada acara apa Pak datang ke perusahaan ini Pak? Ini ada laporan juga pelanggaran berat yang dilakukan oleh PT Cap Global Industri Nasional yang memperkerjakan kopi lanjut seperti kopinya Mbak Surip itu loh. Itu untuk ekspor. Kemarin ada laporan bahwa ada kerja baru yang baru sekitar 10 hari, mulai kerja tanggal 10 hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sampai tanggal 18 Juni 2025. Itu pelanggarannya apa Pak? Ini istilahnya karyawan itu dikerjakan selama 1 hari 1 malam. Jadi 22 jam, mulai jam kerja hari Selasa istilahnya itu jam 8 pagi, pulangnya pagi jam setengah 7 hari Rabu. Berarti 1 hari 1 malam Pak itu ya? 1 hari 1 malam. Mereka istilahnya ini bentuk pelanggaran berat dalam tenaga kerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sesuai nomor Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seharusnya namanya kerja di perusahaan itu, kalau kerjanya 7 hari berarti setiap hari 6 jam. Karena apa? Dalam 1 minggu itu dituntut kerja 40 jam. Kalau kerjanya 8 hari 8 jam dalam 1 hari berarti kerjanya tuh 5 hari. Sedangkan lembur itu dibatasi sebenarnya maksimal 3 jam dan bisa 4 jam, tapi dengan syarat itu harus ada jaminan makan. Jadi enggak dibiarkan sampai 1 hari 1 malam enggak dikasih makan seperti perusahaan Cap Global Industri Nasional ini yang bertempat di wilayah Gempol, Desa Gempol, Kecamatan Tejoso. Inilah bentuk-bentuk pelanggaran berat tenaga kerjaan. Ini bisa menjurus menjadi perbudakan modern. Jadi istilahnya ini perusahaan di Nganjuk ini harus diawasi benar. Kalau seperti ini coba, mungkin Indonesia baru terjadi sekarang ini di Nganjuk ini. Bayangkan kalau kerja itu loh tambah 1 hari 1 malam, gak dikasih makan, hanya dikasih minum, agak lemes yang berlain. Ini modal gedibal. Makanya saya mohon kepada pihak terkait, termasuk Cemnaker, pihak kepolisian, pihak Pemda, termasuk Dewan maupun eksekutif, harus ada tindakan tegas. Ini bentuk pelanggaran HAM berat. Menungso cuma dikerjakan sampai 1 hari 1 malam. Malamnya nggak lembur itu nggak dikasih makan. Oh ya gak lemes tuh nyamuknya. Oh gak turu, gak ngantuk. Nah, ketepaan ini keponakan saya sendiri. Untuk korbannya itu Pak ya? Ya. Nanti biar ada keterangan secara terbuka bahwa benar-benar itu dilakukan oleh PT Cap Global Industri Nasional. Mereka diawasi oleh tenaga kerja. Ini bentuk-bentuk perbudakan. Terus harapan jenengan apa Pak Bri? Ini harus diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi jangan sampai pabrik seperti mengerjakan seperti kewan ini dibelo. Makanya mohonlah kepada LSM semuanya sebenarnya Nganjuk itu butuh investor biar ada kesejahteraan meningkat dari masyarakat. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini perusahaan bajingan harus ditindak tegas. Kalau perlu
memang aturannya undang-undang tenaga kerjaan ada sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Nah, ini ya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena apa? Dengan adanya kejadian seperti ini bisa untuk shock terapi untuk kedepannya Nganjuk tuh biar tidak terjadi lagi seperti perbudakan manusia seperti yang terjadi di sini. Ini kurang ajar perusahaan seperti ini. Tolong dari pihak lembaga tutup. Yo, sambil mudiri, kabar ya butuh investor. Tapi nama investor seperti ini kan harus segera diberi sanksi berat. Ini pekerjanya sekitar 60-an orang. Alasannya pabrik karena waktunya terbatas untuk mencukupi kebutuhan untuk yang barang topi tadi diekspor ke luar negeri. Tapi caranya kan nggak seperti ini. Jadi kalau undang-undang itu ada dua. Seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau 7 jam dalam 1 hari berarti kerjanya 6 jam. Karena dituntut 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan kalau 8 jam berarti 5 hari 40 jam dalam 1 minggu. Tidak seperti ini. Ini baru kerja. Istilahnya percobaan saja sudah ada pelanggaran seperti ini. Seandainya sampai sendiri dari perusahaan dikonstruksi 1 malam gak diwening nguntal begini, gak diwening mangan, gak adus. Itu perempuan atau laki-laki Pak? Perempuan. Dua-duanya perempuan semua Pak ya? Ya. Ini saksi, benar saksi nanti ada pengakuannya secara terbuka. Itu masyarakat kami biar bisa menilai. Jadi mohonlah semuanya ini mendukung investor masuk ke Nganjuk. Apa sih nggak seneng Nganjuk maju? Tapi caranya seperti gak manusiawi kayak kewan memperlakukan wong kayak kewan ini kan ya perusahaan bajingan. Terus kemarin itu sempat viral Pak Pri, ada dugaan tindak penghinaan itu yang dilakukan oleh HRD PT SAI itu kan kemarin sempat dilaporkan juga di Polres. Itu tanggapan jenengan bagaimana? Masalahnya itu kan ya dugaan penghinaan terhadap masyarakat Indonesia itu Pak. Ya, ini banyak. Jadi namanya perusahaan itu seharusnya harus ada kerjasama yang bagus antara pihak pabrik dengan pihak karyawan. Enggak terus pelecehan seperti ini. Nah ini bentuk pelecehan terhadap manusia, pekerja, karyawan, pabrik. Nah ini kan perlu ditindak tegas. Jangan kok istilahnya dianggap penganjur goblok kabeh. Nah, inilah. Makanya ini pihak Polres kalau memang ada laporan segera ada tindak lanjut. Ben gak dibaleni neh. Ben gak intine melecehkan karyawan Nganjuk. Ini seharusnya dari pihak pabrik juga harus ada. Sebenarnya kalau memang ada karyawan yang nakal ya ada pembinaan, peringatan, nggak terus dilecehno karyawan ini. Goblok kabeh ini kan perusahaan yang kurang ajar. Ini bentuk pelecehan terhadap rakyat Nganjuk. Makanya harus diproses sesuai dengan hukumnya. Segera, nggak usah nunggu lama-lama dari pihak Polres. Jadi biar masyarakat ini bisa istilahnya nanti tidak diulangi lagi pelecehan karyawan Nganjuk. Nah, inilah semuanya seharusnya ada saling introspeksi diri. Terus harus itu melecehkan mau itu goblok kabeh. Seperti ini kan menjadi tidak kondusif di pabrik itu. Nah, apalagi terus ada kelompok-kelompok organisasi mendukung saling mendukung ada yang menolak lah. Seperti ini kan semakin runyam jadinya. Jadi mohon kepada Polres dari pihak pabrik sudah dipanggil dan diminta keterangan istilahnya diperpanjang masalah ini. Ini mohon kepada PLT Kepala Dinas Tenaga Nganjuk Pak Samsul segera ada tindakan tegas. Panggil saat diminta keterangan. Benar masalah. Nah, kalau benar sementara harus diberi sanksi secara administratif atau sementara dihentikan dulu pabrik. Kurang ajar ini perusahaan seperti ini. Ya. Yang terakhir, mohon kepada Bapak Bupati Kabupaten untuk cawe-cawe masalah ini.
Jadi biar nggak kejadian lagi yang kedua kalinya, depannya ngajuk loh, biar nggak memperbudak karyawan seperti ini. Ini keterlaluan. Mungkin se-Indonesia terjadi baru sekali ini di Nganjuk ini. Kerja lembur kok 22 jam satu hari atau malam. Bayangkan, nggak diingoni. Malah kewan perbudakan modern seperti ini. Terus harapan jenengan Pak Bri untuk semua lah ya yang sudah operasi maupun yang mau operasi terkait perusahaan atau pabrik yang ada di Nganjuk itu bagaimana Pak? Jadi, semuanya harus diawasi lah, jangan sampai terjadi seperti ini. Yang kedua, kalau namanya pabrik itu yang eksotis dari Surabaya, dari Sidoarjo ke Nganjuk dengan tujuan upahnya murah, di sana 4 juta lebih, 4.500.000, di sini cuma 2.400.000, hampir separuh nih. Tapi ternyata banyak perusahaan yang nggak mau menggaji sesuai dengan UMR. Tolong ini dihentikan naik, tutupan pabrikmu ini agak bayari UMR sesuai dengan UMR Nganjuk. Ini pek menang gile, ya. Seharusnya dari perusahaan pabrik atau yang bersenang harus mengacu pada aturan tentang tenaga kerja. Kalau sesuai dengan UMR, ya dibayar sesuai UMR. Nggak kuat, bayar tutupan perusahaan. Selamat siang Mas Adi. Ya, selamat siang. Terkait permasalahan untuk lembur 1 hari 1 malam itu bagaimana Mas? Menurut jenengan? Ya, jadi untuk lembur 1 hari terus dilanjut 1 malam itu memang bentuk pelanggaran, tidak diperbolehkan. Batasan untuk lembur itu sebetulnya cuma 4 jam bila mana itu nyambung pada hari kerja. Tetapi kalau kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi yang sudah kami tangani itu biasanya ketika dia bekerja terus disambung itu namanya lembur. Disambung tidak boleh melebihi 4 jam kerja dan itu harus diberi upah lembur. Terus untuk sanksinya bagaimana sampai Sanksinya melanggar itu? Sanksi administratif. Dan kan ada aturan-aturan Mas yang Ada. misalkan kita melemburkan Ada aturannya karyawan. di PP 35 di pasal 29 ada. Berarti memang ini bentuk pelanggaran ya? Bentuk pelanggaran. Ya, terima kasih Mas Adi. Oke. Kayak Mohon Mas Adi dari mana ya? dari Disnaker Provinsi Pengawas Ketenagakerjaan. Ya, terima kasih Mas. Iya. PLT sekali jelas. Ini ada aduan dari Ketenagakerjaan, ada wanita pekerja yang mengadukan kepada kita terkait pelanggaran. Pertama, dia katanya training tapi tanpa perjanjian. Itu kalau menurut Bapak gimana? Terus jam kerja itu 20 jam lebih. Jadi lembur, jadi kerja jam 8 sampai pagi setengah 7 tanpa ada makanan, nggak dikasih makan. Jadi untuk lembur itu maksimalnya itu 4 jam. Ya kalau sesuai aturan. Aturannya seperti itu. Kalau memang itu ada pelanggaran bisa disampaikan ke kami. Sifatnya adalah perselisihan. Itu kan ada apalagi lembur nggak dikasih makan ya. Padahal itu kan haknya. Ya. Jadi masuk dalam kategori perselisihan hak. Jadi perselisihan hak itu adalah perbedaan penafsiran antara pelaksanaan dengan yang ada di undang-undang. Harusnya dia dapat makan, tapi dia nggak dapat makan. Mintalah haknya, itu masuk di perselisihan hak. Kalau di Dinas Tenaga Kerja, masuknya di situ. Karena semenjak tahun 2017 kami tidak ada, kabupaten kota itu tidak mempunyai kewenangan pengawasan. Kewenangan pengawasan sekarang di tangannya provinsi. Tapi itu kerjanya itu sehari semalam Pak. Itu bagaimana menurutnya? Jadi gini, penyelesaiannya ada 2. Kalau di kami masuknya di perselisihan hak tadi. Tapi kalau di pengawas itu nanti dalam rangka penegakan norma. Itu kan norma, norma ketenagakerjaan. Ketika dia lembur melampaui jam lembur yang ditentukan, terus kemudian dia nggak dapat makan, itu kan harus norma. Penegakan normanya itu ada di pengawasan. Tapi jelas itu turun melakukan pemeriksaan. Nanti munculnya produk ini adalah nota pemeriksaan 1, nota pemeriksaan 2, selanjutnya BAP oleh BPNS. Kalau di kami lebih ke perselisihan. Kalau itu memang sudah bisa dicapai titik temu, kita bikin yang namanya perjanjian bersama.
Ya. Tetapi kalau tidak ada titik temu, ya kita bikinkan anjuran. Anjuran itu sebagai tiket untuk masuk ke PHI. PHI. Kalau toh di PHI tidak selesai, langkah terakhirnya adalah kasasi di Mahkamah Agung. Jadi apabila terjadi hal semacam itu, jalurnya ada dua. Kalau gini Pak, kalau penyedia kerja mengisyaratkan training, tapi di situ tanpa ada perjanjian tertulis, itu gimana kalau menurut jenengan? Jadi kalau training masa percobaan itu untuk teman-teman yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau PKWTT itu boleh dipersyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. Tapi kalau untuk karyawan PKWT, karyawan kontrak itu tidak boleh dipersyaratkan percobaan. Jadi gampangannya gini, kalau PKWTT itu kita ngambil orang tapi kita kira orang itu masih belum profesional, makanya kan perlu pelatihan. Kalau kita bicara PKWT itu ya pegawai tetap ya, makanya di konstruksi pegawai tetap itu diperbolehkan masa percobaan. Jadi ada ini iso oga. Tetapi kalau PKWT pekerja kontrak itu nggak boleh ada percobaan. Jadi gampangannya jenengan bikin rumah, jenengan mesti nyari tukang, nyari yang sudah ahli. Gak mungkin jenengan nyari orang yang bukan ahli. Tak bisa digawe percobaan rumah kita. Jadi intinya kalau PKWT kontrak itu sudah ready use. Kalau PKWTT nanti itu kan disyaratkan karyawan tetap kan, itu harus tertulis nggak kalau untuk training itu? Apa cukup lisan kamu training dulu, nanti setelah 3 bulan atau 2 bulan? Kalau PKWTT kerja tetap itu tidak ada perjanjian, adanya adalah SK. Nggak untuk trainingnya sendiri loh, berarti kan dia kan sebelum menerima SK ya, itu kan dia kan misalkan katanya untuk training 3 bulan. Harus SK dulu. Harus SK dulu ya. Harus SK dulu. Jadi beda ketika kita ngomong CPNS terus menjadi PNS, ya toh. Itu beda. Kalau di ketenagakerjaan itu harus tetap dulu. Di SK-nya dia diangkat sebagai pegawai tetap. Baru training. Terus kemudian di bawahnya yang bersangkutan menjalani masa percobaan 3 bulan. Itu kalau pegawai tetap loh ya. Tetap. Tapi kalau PKWT kontrak itu harus ada perjanjiannya. Kontrak ini berawal dan berakhir. Karena gini, menurut pengakuan dari pengadu sendiri, itu kan dia katanya training, setelah itu baru tekan kontrak, perjanjian kontrak. Berarti kan itu kan maksudnya kan PKWT kan. Itu kan PKWT. nggak dibenarkan kalau ada training kan. Kalau di PKWT tidak dibenarkan ada percobaan. Berarti ada pelanggaran. Nah itu langkah. Kalau di PKWT tidak diperkenankan masa percobaan. Ya, berarti kan ada pelanggaran kan. Terus langkah apa yang akan diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan, utamanya hubungan industrial ini gimana Pak? Jadi teman-teman itu sudah kami sosialisasikan terkait dengan ketentuan PP 35 tahun 2021. Mestinya mereka paham, gitu. Mereka paham. Ketika itu terjadi pelanggaran, sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, monggo yang bersangkutan menyampaikan perselisihan ke kami. Jadi karyawan bisa menyampaikan ke perusahaan terlebih dahulu untuk melaksanakan perundingan tripartit. Kalau di dalam masa perundingan tripartit itu tidak mencapai titik temu, barulah itu bisa dicatatkan ke Disnaker. Karena persyaratan untuk mencatatkan perselisihan itu adalah perundingan tripartit yang tidak mencapai titik temu. Ataukah panjenengan bisa menyampaikan ke pengawas tenaga kerja terkait dengan penegakan norma. Itu kan yang sebagaimana yang disampaikan tadi diduga ada pelanggaran. Nah, itu nanti yang meriksa adalah pengawas tenaga. Apakah pelaporan itu harus dilaksanakan yang dilakukan oleh yang bersengketa atau serikat pekerja boleh, atau unsur masyarakat boleh melakukan pelaporan? Kalau di kami itu harus yang bersangkutan. Karena apa? Karena kalau ini tidak selesai, itu masuknya di ranah pengadilan. Makanya legal standingnya itu harus jelas. Kalau serikat pekerja dikasih kuasa? Boleh. Boleh ya. Jadi siapa yang bisa beracara di PHI? Pertama adalah pekerja sendiri, kemudian yang kedua serikat pekerja, dan yang ketiga advokat. Tapi dengan catatan serikat pekerjanya itu harus mempunyai tanda bukti pencatatan SP. Terus kemudian si karyawan itu merupakan anggota daripada Serikat tersebut. Kalau advokat berarti bebas ya? Bebas, advokat bebas. Selamat siang Pak Samsul. Siap.
Bagaimana Pak tanggapan jenengan terkait dengan adanya karyawan yang dipekerjakan itu sehari semalam Pak? Terkait dengan adanya laporan itu, tentu saja nanti kami akan melakukan konfirmasi, klarifikasi kepada perusahaan yang bersangkutan. Jika informasi yang disampaikan itu benar, maka kita perlu melakukan hal-hal yang barangkali perlu ada pembinaan terkait dengan jam kerja, karena sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini jam kerja maupun lembur ini ada regulasinya, sehingga coba nanti akan saya konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apakah informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini benar adanya. Kalau yang benar ini memang bentuk pelanggaran Pak ya? Kita cek dulu, karena memang sesuai dengan hak-hak normatif di Undang-Undang 13/2003 ini memang ada regulasi terkait dengan jam kerja dalam seminggu, kemudian juga lembur ini juga ada ketentuannya. Oleh karena itu kita akan coba cek di lapangan apakah informasi itu sesuai dengan regulasi tentang ketenagakerjaan atau ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan regulasi tersebut. Kalau memang ini faktanya seperti itu, apakah ini bentuk pelanggaran Pak? Ya, kalau informasi yang disampaikan itu faktanya sama dengan yang terjadi di lapangan, tentu ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Makanya kita perlu klarifikasi, kita konfirmasi di perusahaan yang bersangkutan. Gimana Mbak ceritanya terkait kerja di perusahaan salah satu pabrik di Nganjuk itu gimana? Kemarin ada informasi katanya dikerjakan 1 hari 1 malam, itu betul Pak ya? Iya betul. Bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya itu mau kejar jam kirim ke luar negeri. Nah, jam kirimnya itu jam 10, jadi dikejar terus untuk cepat-cepat gitu loh. Itu kejadian kapan Mbak itu? Hari Selasa sampai Rabu. Selasa malam sampai Rabu. Selasa pagi? Iya. Selasa pagi sampai Rabu pagi. Sampai Rabu pagi. Itu pasca dibayar lembur apa biasa Mbak? Katanya dibayar lembur, tapi nggak tahu. Terus apa aja Mbak yang dialami selama 1 hari 1 malam itu Mbak? Dikasih makan, tapi ada minumnya. Kasih minum ya. Terus pengawasannya gimana Mbak? Pengawasannya ketat. Sangat ketat Mbak ya? Iya. Tidak ada makan, tidak ada minum, tapi ada istirahatnya Mbak? Ada. Istirahat setengah jam. Iya kalau malam. Yang malam itu jam berapa Mbak istirahatnya? Jam Setengah 11 sampai jam 11. Ya. Istirahat lagi setengah 4 sampai jam 4. Berarti setengah 11 malam istirahat sampai jam 11. Terus kerja lagi. Iya. Setengah 4 istirahat lagi sampai jam 4. Setelah jam 4 kerja lagi. Sampai jam berapa paginya? Setengah 7. Setengah 7 baru keluar dari perusahaan. Terus ini rencananya gimana Mbak? Rencananya masih bertahan kerja di situ atau gimana? Tidak, mau resign. Mau resign aja? Nggak boleh sama orang tua atau gimana? Iya. Pulangnya terlalu malam. Jam terlalu pagi. Itu sudah berapa kali dialami Mbak? Selama ini masuk Masih 1 kali. 1 kali. Iya. Terus untuk hari biasanya? Jadi biasanya pulang jam 8. 8 malam. Masuknya jam berapa? Jam setengah 8 sampai jam 8 malam. Setelah 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu hari-hari biasa. Iya. Itu masuk lembur berapa jam Mbak? Itu masuk lembur 4 jam. Berarti dihitung lembur. Iya. Itu
Itu untuk upahnya sesuai UMR nggak Mbak itu? Sesuai katanya. Katanya, berarti belum pernah menerima. Masih training ya. Masih training. Berarti sudah berapa hari training di perusahaan Pak? 8 hari. 8 hari. Iya. Terus ini rencana resign aja enggak mau kerja di situ lagi. Iya. Nggak ada peristiwa yang sekiranya itu ada bentuk-bentuk intimidasi atau gimana waktu semalam itu loh? Tidak ada. Nggak ada. Berarti untuk orang tua dikabari nanti pulangnya hari ini jam segini nggak ada Pak? Kalau pas lembur kan nggak tahu jam pulangnya. Ya. Jadi ya bilangnya Belum pasti belum gitu. pasti. Soalnya dari sananya juga belum pasti. Pulang jam Pulang berapa? jam berapa nggak dikasih tahu. Tapi komunikasi ya, bisa komunikasi dengan orang tua ya? Ya, Iya, pas saat istirahat. Pas istirahat bisa. Iya. Berarti kan pegang HP berarti kan di dalam. Kalau istirahat pegang HP. Silakan. Kalau nggak istirahat nggak boleh pegang HP. Tapi setiap istirahat diberikan ya. Iya. Ya udah, terima kasih Mbak.